Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rafika dan kawan-kawan semua. Semoga keadaan pada pagi hari ini baik-baik saja ya. Nah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan salah satu bab dari bahasan psikologi kognitif, yaitu kognisi sepanjang masa kehidupan. Tentunya penasaran bukan? Mari kita lanjut. Sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, mari kita berkenalan kepada dua mas ganteng dan satu mbak cantik ini. Yang pertama ada Mas Ahadi Arisena dengan NIM G0120005, dan yang kedua ada Mas yang paling ganteng bernama Amir Abdullah dengan NIM G0120014. Dan yang terakhir ada Mbak yang paling cantik di sini yang bernama Mbak Artika Ekaristi Semanta dengan NIM G0120025. Sudah pada kenal semua kan ya? Mari kita lanjutkan. Nah, pada slide ini Amir ingin menjelaskan kepada kalian semua bab-bab apa saja yang ada di presentasi kali ini. Yang pertama ada bab perkembangan kognitif, yang kedua bab perkembangan saraf, dan yang ketiga perkembangan kemampuan kognitif, yang keempat kognisi dan penuaan, dan yang terakhir ada dukungan neuroscience kognitif. Nah, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, kami ingin mengetes nih, kefokusan kalian udah fokus atau belum? Seperti yang teman-teman lihat di layar, itu ada beberapa kata-kata kan? Nah, dalam 1 menit, kami minta kalian untuk mengingatnya semuanya. Nanti kita tes berapa kata yang kalian ingat. Dan tentunya kami membuat games ini bukan hanya tidak ada tujuan, tetapi games ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kami sampaikan, begitu. Bisa dimulai dari sekarang ya ngingatnya. Oke, dimulai. Nah, sampailah pada bab perkembangan kognitif. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas materi, kita perlu tahu dulu nih sebelumnya. Kita nih mau bahas materi apa sih? Nah, kan kita di sini ingin membahas materi perkembangan kognitif. Nah, pertambahan umur sudah semestinya diikuti dengan perkembangan cara berpikir. Berbagai penelitian sudah dilakukan oleh berbagai pihak peneliti. Yang salah duanya adalah orang yang ada di foto ini, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Tentunya kalian penasaran bukan? Mari kita lanjutkan. Nah, pada kali ini kita akan memasuki subbab asimilasi dan akomodasi yang dicetuskan oleh Piaget. Nah, berawal dari ketidakpuasan Piaget terhadap para ahli lain dalam menjelaskan pengetahuan manusia, Piaget akhirnya mengadopsi perspektif yang unik dan juga memiliki pengaruh. Nah, kalian penasaran kan? Apa itu ya? Mari kita lihat. Nah, ternyata hasil adopsi perspektif yang unik dan juga berpengaruh tadi adalah intelektualitas. Sebagaimana fungsi-fungsi biologis adalah sebuah hal yang ditetapkan sebagai jalan terbaik untuk memahami sifat dasar pikiran oleh Piaget, dan adalah sebuah hasil dari adaptasi yang tentunya bersifat visioner. Nah, sekarang kita melihat prinsip utama perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu ada 2. Pertama, organisasi, dan yang kedua, adaptasi. Organisasi yaitu mengeksplorasi dan memahami dunia adalah sifat dasar mental yang digunakan sebagai acuan. Piaget berpendapat bahwa pikiran bersifat terstruktur dan terorganisasi, meningkat kompleksitasnya dan terintegrasi. Tingkat tersederhana dari berpikir adalah skema, yaitu representasi mental beberapa tindakan fisik maupun mental yang dapat dilakukan terhadap objek. Pada bayi yang baru lahir, skema yang digunakan adalah menghisap, menggenggam, dan melihat. Hal ini adalah sebagai strategi kognitif bayi
untuk mengetahui dunia. Seiring berkembangnya manusia, skema-skema ini nanti akan terkoordinasikan dalam pola-pola yang teratur dan membentuk pola pikir orang dewasa. Sekarang masuk ke prinsip yang nomor 2, yaitu adaptasi. Adaptasi mencakup 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah sebuah proses perolahan informasi yang didapat dari luar dan pengasimilasiannya dengan pengetahuan dan perilaku kita sebelumnya. Dan akomodasi meliputi proses perubahan adaptasi skema lama untuk merespons informasi dan objek-objek baru di lingkungannya. Contoh mudah yang bisa diambil dari pengertian ini adalah dari peristiwa seorang bayi yang menggigiti meja, seperti yang bisa kita lihat di contoh slide berikutnya. Peristiwa ini adalah sebuah hasil akomodasi dari skema lamanya, yaitu memasukkan segala benda ke dalam mulutnya, yang mana hal ini adalah sebuah asimilasi dari seorang bayi. Piaget meyakini bahwa pada aktivitas mental juga terjadi hal-hal serupa, yaitu bahwa kita memiliki struktur mental yang diasimilasikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara eksternal dan dikonversi menjadi peristiwa-peristiwa mental atau pikiran. Maka dari itu, aspek asimilasi dan akomodasi adalah 2 aspek yang penting dan saling melengkapi satu sama lain dalam proses adaptasi. Sekarang masuk ke teori 4, periode perkembangan kognitif Piaget. Piaget membuat suatu teori utama tentang 4 periode dalam perkembangan kognitif yang menunjukkan intelektualitas manusia. 4 periode yang telah Piaget kemukakan yaitu, yang pertama adalah periode sensori motor yang berada pada umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional yang berada pada umur 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret yang berada pada umur 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir, ada periode operasional formal yang berada pada umur 11 tahun ke atas. Adapun perbedaan sifat di setiap perubahannya ketika terjadi di dalam satu periode, maka akan bersifat kuantitatif, dan ketika antar periode, maka akan bersifat kualitatif. Seorang anak harus melalui satu periode ke periode lainnya secara urut dan teratur. Dalam tiap-tiap tahapan terdapat subjek skema untuk tujuan akomodasi. Sepanjang fase-fase tersebut, perubahan akan muncul dalam tingkatan yang bersangkutan. Sekarang masuk ke periode yang pertama, yaitu periode sensori motor. Pada tahap ini, skema awal yang terlihat adalah menghisap, melihat, dan menggenggam. Tetapi, bayi tidak hanya semata-mata menggenggam atau melihat saja, tetap melihat sesuatu untuk kemudian menggenggamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada fase selanjutnya, skema-skema refleks akan terkontrol secara sadar dan akan mengatur individu menuju skema berikutnya. Dan periode yang kedua yaitu praoperasional. Pada tahap ini, perilaku berubah dari dependensi tindakan menjadi pemanfaatan representasi mental dalam tindakan-tindakannya berpikir. Walaupun sudah bisa berpikir, namun mereka masih belum bisa untuk mengorganisasi pikiran-pikirannya. Contoh yang mudah di sini adalah egosentrisme, yang contoh klasiknya adalah ketika kita berada di sekitar sang anak dan sang anak tidak melihat kita, mereka tidak akan berpikir bahwa kita dapat melihat mereka. Masuk ke periode operasional konkret. Periode ini adalah periode penyempurnaan dikala penting dalam pertumbuhan intelektual, yaitu yang pertama adalah konservasi, sebuah kemampuan untuk mentransformasikan sifat yang tesnya akan ada di slide setelah ini. Dan yang kedua adalah klasifikasi, sebuah kemampuan untuk mengelompokkan dan mengkategorisasi objek-objek yang mirip. Dan yang ketiga adalah seriasi dan transivitas, 2 kemampuan yang berbeda namun saling berhubungan. Seriasi melibatkan kemampuan untuk merangkai secara bersamaan serangkaian elemen menurut hubungan tertentu. Anak pada tahap ini dapat mengurutkan beberapa tongkat berdasarkan panjangnya dengan mudah dikarenakan sistem operasi konkret
berkembang. Seperti itu. Nah, di saat ini kita melihat ada gambar tas konservasi, yaitu berupa gelas penuh tetapi berbeda ukuran. Pada anak-anak operasional konkret, anak-anak operasional konkret akan menjawab isi yang di gelas pendek dan yang di gelas tinggi itu berisi sama. Namun pada anak yang belum berusia 7 tahun, yang dimana belum memasuki periode operasional konkret, maka akan menjawab tidak sama karena masih kesusahan untuk membedakan. Dan yang kedua ada gambar tes seriasi dan transversi. Seperti yang sudah saya bilang, anak pada tahap ini dapat mengurutkan beberapa tongkat berdasarkan panjangnya dengan mudah dikarenakan sistem operasi konkret yang telah berkembang. Masuk ke periode yang terakhir, yaitu periode operasional formal. Periode ini ditandai dengan kemampuan anak untuk memformulasikan hipotesis dan mengujinya terhadap realitas. Anak-anak pada tahap ini sudah bisa mengkoordinasikan kedua sistem yang lebih tinggi, yang bisa disebut sistem atas sistem. Contohnya yang bisa dilihat di sini adalah penggambaran neraca yang penempatan bebannya itu berbeda. Itu bisa menyeimbangkan berat antara dua sisi. Disitulah sistem di atas sistem bisa disebut. Masuk ke kritik teori Piaget. Perspektif Piaget mengenai perkembangan kognitif juga tidak lepas dari kritikan. Jean Mandler memberikan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekeliruan pada tahapan sensori motor. Teori Piaget menyebutkan bahwa bayi pada tahap ini belum dapat sepenuhnya membentuk pikiran-pikiran. Namun penelitian yang dilakukan oleh Mandler menunjukkan bahwa seorang bayi mampu membedakan gambar dan suara yang berbeda, yang berarti mampu membedakan dua stimulus berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sang bayi sudah bisa membentuk pikiran-pikiran dengan baik. Tes dengan menggunakan stimulus yang berbeda seperti dot juga menunjukkan hasil yang sama pula. Sekarang masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu pikiran dalam masyarakat. Menurut Vygotsky, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam teori yang dicetuskan oleh Vygotsky terhadap teori yang dicetuskan oleh Piaget. Penasaran bukan? Mari lanjut. Masuk ke dalam tahapan-tahapan dalam perkembangan menurut Vygotsky. Vygotsky meyakini bahwa pembelajaran mendahului perkembangan. Hal ini bertolak belakang dengan keyakinan Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan mendahului pembelajaran. Walaupun begitu, Vygotsky tetap menerima tahap-tahap perkembangan yang telah Piaget kemukakan. Perbedaan pendapat Piaget dan Vygotsky dalam tahap perkembangan pun juga terdapat pada sifat dasar dan fungsi wicara. Piaget berpendapat bahwa bahasa egosentrik yang digunakan anak saat berpikir dengan suara keras membuka jalan menuju bicara sosial. Lain hal dengan Vygotsky. Ia berpendapat bahwa pikiran anak secara alamiah dan inheren bersifat sosial dan bahasa egosentrik sesungguhnya bersifat sosial, baik dari asal mulanya maupun dalam tujuannya. Pendapat Vygotsky ini juga bisa berarti bahwa anak mempelajari bahasa egosentrik dari dan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan wicara pun juga memiliki hubungan dengan perkembangan pikiran. Tujuan utama berbicara pada hakikatnya adalah untuk berkomunikasi. Bentuk-bentuk bicara yang paling awal dapat kita temukan pada perilaku-perilaku dari seorang bayi, seperti mengoceh, menangis, dan menderu. Perilaku-perilaku berikut menurut Vygotsky secara esensial bersifat sosial. Vygotsky pun juga menerima pendapat Piaget, bicara menjadi egosentrik, tetapi dengan penjelasan yang berbeda.
yaitu ketika anak mentransfer untuk kolaborasi sosial perilaku untuk melapisi pribadi bagian dalam, inner personal, dan fungsi-fungsi fisik. Pemikiran pun berkembang dari masyarakat ke individu, melainkan dari individu ke masyarakat. Masuk ke fenomena internalisasi. Internalisasi adalah proses di mana tindakan eksternal perilaku berbicara ditransformasikan menjadi fungsi-fungsi psikologis internal proses berbicara. Vygotsky dan Piaget sependapat dalam hal ini secara deskriptif, namun tidak dengan asal mulanya. Vygotsky berpendapat bahwa kesadaran manusia terbentuk dari internalisasi sosial dan hubungan interpersonal. Tentunya hal ini menjadi sebuah hal yang penting bagi psikologi perkembangan, dikarenakan anak cenderung menggunakan bentuk perilaku yang sama dalam berhubungan dengan dirinya sendiri, sebagaimana yang orang lain ekspresikan padanya. Perbedaan antara apa yang dapat anak lakukan dengan bantuan dan tanpa bantuan orang dewasa oleh Vygotsky disebut zona perkembangan proksimal. Masuk ke dalam tahap-tahap perkembangan. Setelah melakukan pengamatan, Vygotsky mendapati bahwa seorang anak akan melalui 3 tahapan konseptual, yaitu yang pertama, pembentukan konsep tematik, di mana hubungan antar objek dinilai penting. Yang kedua, pembentukan konsep berantai. Dan yang ketiga, pembentukan konsep abstrak yang menyerupai pembentukan konsep pada orang dewasa. Vygotsky pun juga mendapati kesimpulan bahwa anak yang berusia 7 tahun ke atas akan memilih suatu objek dengan kriteria tertentu, dan anak yang berusia di bawah 7 tahun akan memilih objek secara berantai. Masuk ke dalam teori Vygotsky tentang bahasa. Teori Vygotsky tentang bahasa bisa dilihat dari tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahapan sosial eksternal yang kurang dari 3 tahun. Fungsinya adalah mengontrol perilaku orang lain dan mengekspresikan pikiran-pikiran dan emosi sederhana. Yang kedua ada tahapan egosentris yang berada pada usia 3 hingga 7 tahun, yang fungsinya fase antara bicara eksternal dan internal. Dan yang kedua mengontrol perilaku tetapi diekspresikan dengan keras. Dan yang terakhir ada fase internal, inner, yang berada pada 7 tahun ke atas, yang fungsinya pembicaraan dengan diri sendiri, self-talk, yang memungkinkan pemikiran terarah. Dan yang kedua, bahasa melibatkan fungsi mental yang lebih tinggi. Masuk ke dalam sebab terakhir, yaitu perkembangan pikiran dan internalisasi kemampuan bicara. Perkembangan pikiran anak banyak ditemukan pada perkembangan bahasa juga. Vygotsky berpendapat bahwa bahasa adalah kesatuan antara pembicaraan di luar yang didengar anak dan pembicaraan di dalam yang dipikirkannya. Walaupun dapat disimpulkan sebagai fenomena yang sama, namun kedua hal ini tetaplah dua entitas yang berbeda. Para psikolog perkembangan berpendapat bahwa tanpa bahasa tidak ada pikiran. Namun, Vygotsky berpendapat bahwa ketika anak belum mampu berbahasa, dapat berpikir. Maka dari itu, akar bicara dan pikiran sudah seharusnya dibedakan. Pikiran bersumber pada perkembangan biologis anak, sementara bahasa bersumber pada lingkungan sosialnya. Ketika anak menyadari bahwa setiap memiliki nama, hubungan antara keduanya akan terjalin. Selanjutnya, pikiran dan bahasa tidak dapat dipisahkan lagi. Maka dari hal tersebut, internalisasi bahasa menyebabkan pikiran dapat diekspresikan dalam bicara internal. Seperti itu kawan-kawan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahdi Arisena dengan NIM G012005 akan menjelaskan mengenai perkembangan saraf. Pendekatan neurokognitif pada psikologi kognitif perkembangan menekankan perkembangan otak dan persamaannya dengan kognitif. Perkembangan biologis otak, baik prenatal maupun postnatal, secara inheren melibatkan perkembangan kognitif spesies. Proses-proses kognitif seperti persepsi, memori, pembayangan, bahasa, berpikir, dan pemecahan masalah didasarkan struktur dan proses-proses neurologis.
Lanjut ke tahap awal perkembangan saraf, pada tahap awal perkembangannya, otak masih belum bisa tumbuh secara sempurna. Tetapi dalam permulaan trimester kedua, korteks cerebral mulai terdiferensiasi dari spinal cord. 7 bulan kemudian, lobus-lobus penting mulai terbentuk. Pada bulan ke-9, lobus-lobus tersebut mulai dapat dibedakan dan invaginasi mulai tampak. Lanjut ke lingkungan dan perkembangan saraf. Lingkungan mempengaruhi perkembangan otak dan perkembangan kognitif. Efek simulasi awal terhadap fungsi kognitif tentu saja sangat penting. Istilah validasi fungsional digunakan untuk mengekspresikan ide bahwa stimulasi diperlukan untuk menjamin bahwa sistem saraf akan berfungsi secara optimal. Beberapa eksperimen membuktikan bahwa lingkungan yang kaya stimulasi mampu meningkatkan ukuran neurokorteks otak. Pada kasus lain, stimulus akan menyebabkan anak memiliki resiliensi yang luar biasa, sementara beberapa bentuk pemiskinan dapat terjadi akibat perubahan lingkungan. Lanjut ke asimetri cerebral. Sejumlah eksperimen terkontrol tentang asimetri cerebral pada anak telah dilakukan. Hasil temuan terkini adanya perbedaan subsistem hemisfer pada anak sekitar 5 tahun. Efek lateralisasi ditemukan pada anak kecil dan secara tentatif dapat disimpulkan bahwa struktur dan proses otak terbentuk sangat dini pada masa bayi atau bahkan masa prenatal, dan bukan masalah tekanan lingkungan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Saya Artika Karistis Yamanta dengan NIM 25 akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan kemampuan kognitif. Pada pembahasan kali ini akan dibahas proses yang terjadi dalam rentang usia prasekolah hingga dewasa. Dan hal yang dititikberatkan adalah kemampuan kognitif dasar yang melibatkan perolehan informasi dari lingkungan dan penyimpanannya, serta manipulasi informasi. Yang pertama adalah inteligensi. Ada sebuah metode yang digunakan untuk mencari perbedaan dasar genetik inteligensi dari pengaruh lingkungan. Metode tersebut adalah melakukan penelitian terhadap anak kembar yang melibatkan kembar fraternal atau kembar dua telur dengan ciri genetik yang memiliki kemiripan, dan kembar identik atau kembar satu telur dengan ciri genetik yang memiliki kesamaan. Kedua kembar ini dilihat perkembangannya untuk menemukan pengaruh faktor lingkungan terhadap trait. Korelasi antara kemampuan anak angkat dan orang tua kandung atau orang tua angkat berlandaskan ide bahwa pengaruh biologis mungkin akan tampak beda dengan faktor lingkungan. Salah satu penelitian mengenai anak kembar yang paling komprehensif yaitu penelitian terhadap 200 anak angkat bersama orang tua kandung dan orang tua angkatnya yang dilakukan oleh Proyek Adopsi Colorado yang dipimpin oleh John DeFries dan Robert Plomin. Setelah melewati beberapa tahun pengamatan, dibuatlah perbandingan skor kembar identik dan kembar fraternal. Hubungan yang tinggi antara kemampuan verbal dan spasial menunjukkan bahwa ciri genetik lebih kuat, tidak berakhir dan akan dibawa sampai masa tua. Pada gambar kedua, ditunjukkan bahwa pada pertengahan usia kanak-kanak, ibu kandung dan anak yang diadopsi oleh orang lain memiliki tingkat kemampuan verbal dan spasial yang mirip. Hal ini berbeda dengan skor anak angkat dengan orang tua angkatnya. Nah, data-data tersebut menunjukkan bahwa pengaruh genetik yang besar terhadap kemampuan mental dan inteligensi. Dapat disimpulkan, faktor genetik memiliki peran penting sebagai penentu kemampuan verbal dan spasial pada anak. Selain itu, lingkungan juga mempengaruhi perilaku spesifik manusia termasuk anak. Yang kedua adalah kemampuan akuisisi informasi, di mana di sini anak membutuhkan strategi efektif untuk menemukan dan memakai informasi pada bagian yang memiliki variasi dari lingkungan. Ada beberapa tema psikologi kognitif modern yang termasuk di dalamnya. Yang pertama ada atensi atau perhatian selektif atau selective attention. Yang kedua ada perhatian pada wajah atau facial attention. Yang ketiga adalah memori. Keempat kognisi tingkat lanjut. Dan yang kelima adalah informasi prototype. Yang pertama adalah atensi atau perhatian selektif, di mana hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk berkonsentrasi pada informasi yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkadang anak-anak kurang mampu untuk mengendalikan proses atensional dibandingkan orang dewasa. Tetapi saat anak beranjak dewasa, mereka perlahan-lahan semakin mampu untuk mengendalikan perhatiannya dan menyesuaikan diri dengan berbagai jenis tugas.
Di sini ada selektivitas tinggi dan selektivitas rendah. Saat selektivitas tinggi, anak yang lebih besar lebih mampu untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang signifikan dan mengabaikan hal-hal yang tidak signifikan daripada anak yang lebih kecil. Saat selektivitas lebih sedikit, anak yang lebih besar memiliki kecenderungan untuk mengambil informasi yang signifikan. Selanjutnya adalah perhatian pada wajah. Di sini ada beberapa percobaan yang berkaitan dengan perhatian pada wajah. Yang pertama adalah percobaan dengan alat eye tracking, di mana alat ini menggunakan lampu inframerah, tetapi tidak menempatkan bayi dalam bahaya karena dia melampaui ambang sensori. Percobaan ini diharapkan dapat membantu penelitian memori dan organisasi persepsi awal sebagai pelengkap atas perkembangan emosi dan sosial bayi. Gerakan mata bayi dan wajah ibu dideteksi oleh kamera dan dikombinasikan dengan video mixer sehingga dapat diidentifikasi bagian wajah ibu yang mana yang dilihat bayi. Selain itu ada penelitian yang menggunakan wajah artifisial dan gambar wajah. Penelitian ini menunjukkan bahwa bayi yang sangat dini hingga usia 4 bulan lebih tertarik pada stimulus yang memiliki kemiripan dengan wajah. Lalu yang ketiga ada penelitian dengan stimulus feature inversion, di mana feature inversion ini menggunakan gambar wajah dengan orientasi yang benar dan yang terbalik, di mana ada pembalikan fase dan amplitudo, disediakan gambar wajah yang jelas dan kabur. Nah, bayi memilih gambar yang jelas. Dalam pembalikan kontras, hanya bayi berusia 12 minggu yang memilih gambar dengan kontras positif. Ketika bayi mengalami perkembangan yang semakin matang, pembelajaran tentang tanda-tanda wajah yang signifikan berlanjut terus hingga dewasa. Nah, persesi wajah merupakan sarana awal yang penting untuk rekognisi tanda-tanda krisis menit-menit awal setelah kelahiran anak, di mana anak akan mengenali wajah ibunya. Selanjutnya adalah mengenai memori. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa adanya perkembangan kognisi dari masa bayi hingga masa dewasa. Bayi berusia 39-42 bulan mengalami imitasi dan habituasi, di mana imitasi adalah ketika bayi meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, dan habituasi adalah masa pembiasaan. Anak-anak yang berusia 1-5 tahun mengalami amnesia masa kanak-kanak, di mana di sini adalah ketidakmampuan dalam mengingat peristiwa yang pernah dialami, seperti masuk rumah sakit, kelahiran adik, kematian anggota keluarga, dan kepindahan rumah. Tetapi beberapa hal dapat menjadi penentu apakah pengalaman yang dilupakan sementara itu dapat diingat kembali saat dewasa. Lalu periode remaja hingga dewasa awal, yang terjadi sekitar usia 10-30 tahun, di mana mereka membuat memori yang menurut mereka penting, seperti siapa pemenang sebuah award, ada lagu-lagu tertentu yang dijadikan memori, kencan spesial, kekasih, pengalaman di tempat baru, dan yang lain-lain. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang paling banyak diingat. Lalu di masa dewasa tengah hingga akhir, mereka lebih banyak mengingat memori yang terjadi di masa dewasa awal. Lalu ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan rekognisi dan pemanfaatan potensi tersebut, dan faktor itu adalah berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu yang biasa disebut organisasi atau chunking. Pada chunking ini, anak dapat mengingat hal-hal lebih mudah dengan mengkategorisasikan objek yang nantinya akan digunakannya untuk performansi memori yang optimal. Dengan metode chunking, anak membentuk hukum tingkat lanjut atau higher order rule dan menggunakannya saat melakukan recall atau pemanggilan ingatan kembali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau ada 2 daftar kata-kata. Yang pertama, lemari, kaki, guru, tahu, pintu, dan mata. Yang kedua ada hidung, kursi, dokter, astronot, bakso, dan tempe. Nah, kita bisa mengingat kata-kata ini lebih mudah jika kita menggunakan metode chunking.
Jadi yang akan terjadi adalah seperti ini. Kita melihat lemari adalah benda yang terbuat dari kayu. Maka dari itu, kita akan mencari benda-benda lainnya yang terbuat dari kayu. Di sini ada lemari, pintu, dan kursi. Lalu kita melihat kaki yang merupakan bagian tubuh manusia. Maka kita akan mencari bagian tubuh manusia yang lain. Di sini ada mata dan hidung dan kaki. Lalu ada guru yang merupakan profesi, maka kita akan mencari profesi lainnya. Di sini ada guru, dokter, dan astronot. Lalu di sini ada tahu yang merupakan makanan, dan kita akan mencari makanan yang lain. Yaitu di sini ada tahu, bakso, dan tempe. Begitu juga dengan anak-anak, mereka akan lebih mudah mengingat item yang saling berhubungan daripada tidak berhubungan. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa karakteristik pertumbuhan kemampuan memori anak usia sekolah meliputi perkembangan strategi organisasi yang aktif, terencana, dan spontan. Nah, di sini kita bisa menjawab nih teman-teman, brain games yang ada di depan tadi. Begitu. Selanjutnya adalah mengenai kognisi tingkat lanjut. Di sini dalam subbab struktur pengetahuan dan memori. Bagaimana cara seorang anak menyimpan peristiwa yang dialami ke dalam memori? Kita bisa bayangkan ketika anak usia 6 tahun diminta menceritakan pengalamannya, ada kemungkinan ia akan menceritakannya seperti kalimat berikut. Pertama, aku pergi naik mobil. Aku melihat gajah, singa, dan monyet, dan jerapah. Terus aku makan es krim, terus aku pulang. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa ia sudah mempelajari tentang pengetahuan dasar, menyimpan informasi dan gramatikal cerita. Seperti ada kata urutan pertama, terus, dan terus. Satu lagi. Oke. Nah, salah satu cara untuk menganalisis episode tersebut adalah dengan mencari tahu cara apa yang digunakan dalam menyampaikan suatu informasi pada anak. Ada dua tipe representasi yang berkaitan. Yang pertama adalah representasi istilah pengkategorian objek, atau yang dimaknai sebagai suatu istilah mengenai apa yang seorang ketahui dan bagaimana pengetahuan itu diorganisasikan. Yang kedua adalah istilah simbol, di mana representasi ini dimaknai sebagai istilah simbol yang berkaitan dengan penceritaan, penggambaran, dan penulisan suatu peristiwa. Setiap episode cerita memiliki beberapa jenis awal, peristiwa di mana tokoh utama bereaksi, komponen setting, dan diikuti oleh alur yang melengkapi sebuah struktur cerita tersebut. Selanjutnya adalah kognisi tingkat lanjut. Di sini berpikir metaforis. Ada salah satu keunikan yang dimiliki oleh anak, yaitu dunia make-believe, di mana mereka menggunakan imajinasinya untuk menciptakan suatu situasi. Hal seperti ini biasa muncul setelah anak berusia 1 tahun, tetapi saat usia 6 tahun mereka akan tertarik ke hal lain. Nah, di sini juga berkaitan dengan perkembangan kemampuan intelektual, kreativitas, dan imagery. Contoh lainnya adalah anak-anak menggunakan daun sebagai bahan-bahan masak dan bermain peran menjadi koki. Mereka juga menggunakan objek lain seperti boneka sebagai pembelinya. Selanjutnya adalah mengenai kognisi tingkat lanjut, membayangkan atau imagery. Dalam penelitian higher order cognition, ada pertanyaan bagaimana cara mempresentasikan suatu informasi. Secara umum ada pendapat bahwa representasi orang dewasa didasari oleh arti semantik dan anak-anak oleh persepsi. Sebagian ahli memiliki keyakinan bahwa anak cenderung memakai imagery daripada penyimpanan informasi yang proporsional untuk menjawab. Misal ada pertanyaan, apakah nyamuk memiliki kaki? Meski orang dewasa baru mendengar pertanyaan ini, mereka cenderung akan menjawab dengan benar, dengan cepat juga, sedangkan anak-anak menjawab lebih lama dan dengan fantasi mereka. Tetapi orang dewasa akan menjawab lebih lama ketika
mereka diberikan instruksi untuk membayangkan daripada anak-anak. Karena anak-anak selalu melakukan pembayangan di kedua kondisi tersebut. Yang terakhir adalah informasi prototype. Salah satu model alternatif yang digunakan sebagai penyimpanan seluruh konsep adalah pembentukan representasi abstrak impresi sensorik dalam wujud prototipe atau kategori konseptual. Kecenderungan tersebut muncul pada saat masa bayi, dan berbagai penelitian membuktikan bahwa pembentukan kategori konseptual bayi berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ada beberapa penelitian yang dilakukan mengenai informasi prototipe ini. Yang pertama dilakukan oleh Rose pada tahun 1980, di mana ia menunjukkan satu demi satu objek dalam kategori yang sama, misalnya perabotan, lalu ditunjukkan pasangan objek dan yang bukan dalam kategori perabotan. Penelitian ini menunjukkan anak dengan usia muda perlu waktu yang lama untuk memeriksa objek yang belum pernah dilihatnya, tetapi mereka sudah bisa mengkategorikan objek tersebut. Ada penelitian lain oleh In Walden pada tahun 1993, di mana ada contoh wajah yang diperlihatkan pada anak. Setelah itu ditunjukkan gambar wajah yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Saat anak mengenali wajah baru sebagai wajah yang familiar, ia akan membuat kesalahan karena pada kenyataannya wajah tersebut adalah wajah baru. Pada akhirnya pembentukan prototipe diartikan sebagai penyimpanan berbagai peristiwa yang dialami ke dalam contoh terbaik dari informasi tersebut. Kita lanjut ke kognisi dan penuaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian terhadap lansia secara tipikal dilakukan dengan membandingkan performa si subjek dewasa muda dengan performa lansia atau cross-sectional, maupun dengan mengambil data secara berulang terhadap kelompok subjek yang sama seiring dengan pertambahan usia mereka, atau longitudinal. Deborah Flashman dan kawan-kawan pada tahun 2004 melakukan penelitian longitudinal terhadap 161 partisipan berusia rata-rata 79 tahun. Selama periode 4 tahun, kepada partisipan diberikan serangkaian tes memori. Hasilnya mendukung bahwa kedua jenis memori bersifat disosiabel. Sekalipun populasi yang diteliti tidak menunjukkan efek demensia, Deborah Flashman menyimpulkan bahwa terdapat penurunan baik pada memori eksplisit maupun implisit barangkali merupakan tanda onset Alzheimer. Memori dan implisit mungkin bukan satu-satunya tipe memori yang resisten terhadap penuaan. Dalam penelitian cross-sectional Lars Nilsson pada tahun 2003, ditemukan bahwa performa memori jangka pendek, memori semantik, dan memori prosedural tidak berhubungan dengan penuaan yang normal, tetapi didapatkan terjadi penurunan memori episodik. Penurunan memori episodik mengakibatkan kita memerlukan waktu lebih lama untuk mencari suatu barang ataupun mengingat suatu hal. Ketidakmampuan secara relatif untuk mengingat kejadian-kejadian sepanjang rentang usia 40 hingga 55 tahun tidak berarti bahwa masa-masa tersebut membosankan. Namun, lebih disebabkan oleh stabilitas dan rutinitas yang secara alamiah kita alami pada periode tersebut. Dalam kehidupan yang cenderung monoton, memori cenderung menyatu satu sama lain dan menjadi lebih sulit diingat. Lalu kita lanjut ke dukungan neuroscience kognitif. Roberto Cabeza tahun 2002 dari Universitas Duke mengembangkan model Herald yang dirancang untuk reduksi simetri hemisfer pada orang dewasa usia lanjut. Dari hasil penelitian tentang asimetri hemisfer, kita mengetahui bahwa masing-masing hemisfer cenderung untuk berfokus pada tugas kognitif tertentu. Misalnya, hemisfer kiri dikhususkan pada masalah bahasa. Berdasarkan model Herald, tampak bahwa seiring bertambahnya usia, pemrosesan tugas-tugas dilakukan oleh kedua sisi hemisfer, dan sebaliknya terjadi reduksi asimetri hemisfer. Menurut sudut pandang psikogenetik, hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan strategi pemrosesan kognitif. Sementara itu, sudut pandang neurogenik beranggapan bahwa hal ini disebabkan oleh perubahan mekanisme neutral actual. Tak disadari waktu telah berjalan, disapa oleh waktu yang tak pernah bisa kembali. Sekian dari kami memenuhi panggilan, dengan sedikit ragu kami mengundurkan diri. Maaf bila adanya kesalahan, terima kasih atas perhatiannya.